Oke guys, jadi di video kali ini gue mau menjawab pertanyaan teman-teman ini mengenai refractometer. Ya, jadi setelah gue upload video gue review refractometer ini, ternyata tuh teman-teman banyak yang tanya. Dan menurut gue gitu ya, pertanyaan teman-teman ini nih sepertinya menunjukkan bahwa teman-teman ini salah persepsi atau salah mengerti sebenarnya tuh refractometer ini gunanya apa gitu ya. Tapi seperti biasa gue nyeduh dulu. Ini kopinya masih dari Baby Bread teman-teman ya. Nih tuh, kelihatan gak sih? Ya, semoga kelihatan nih tuh. Ini kopinya Sunny Typica, dia kopinya dari Loa. Terus varietasnya Old Typica, Typica zaman dulu gitu ya. Atau Typica yang udah tua lah ya. Terus prosesnya anaerobik natural. Nah, dengan resep seduh yang di video ini teman-teman ya, ini gue ada sedikit perbedaan. Alatnya tetap sama, cuma di sini yang berbeda itu adalah dari suhu air dan dari grind size-nya. Ya, untuk suhu air di sini gue pakai 98. Terus gue pakai grind size-nya ini ada di nomor 10. Ya, di nomor 10 pakai grinder Timor Chestnut X Lite. Ya. Oke, langsung aja kita mulai. Ya, ini 12 gram teman-teman ya. Sip. Lalu seperti biasa ya, ratakan. Lalu di sini gue pakai paper filternya V60 yang 02 ya, karena gue belum beli yang 01. Oke, lanjut aja langsung kita start. Nah, untuk detail resepnya teman-teman bisa langsung cek di video gue yang ini dulu aja ya. Jadi mungkin ini proses nyeduhnya gue skip ya, biar nanti videonya durasinya menjadi lebih pendek. Oke, proses seduhnya sudah selesai. Nah, di sini memang sedikit lebih cepat teman-teman ya. Di sini gue dapatnya ada di 2 menit pas. Kalau yang video yang sebelumnya ini gue itu sekitar di 2 menit 10 detik lah ya. Nah, karena ini grind size-nya sedikit lebih kasar gitu ya. Jadi sudah pasti dari brewing time-nya itu lebih cepat. Oke, sekarang kita cobain dulu. Kalau dari aroma, nah ini berasa apa ya, menurut gue masih bukan anaerobik yang kayak bener-bener funky banget sih, enggak ya. Ini gue lebih berasanya tuh memang kayak natural lah, lebih ke arah natural. Oke, sekarang kita cobain dulu. Nah, kalau Sunny Typica ini memang karakternya tuh pertama kali kerasanya manis sama asamnya menurut gue ini medium lah. Jadi sama-sama selevel ketika panas ya. Terus di sini ada satu karakter yang hampir di semua kopi anaerobik ini ada ya karakter ini, tapi gue masih sulit untuk menjelaskan ya. Mungkin teman-teman yang hobi sama kopi anaerobik paham nih maksud gue tuh. Kayak ada satu hint yang ini nih hampir di semua kopi anaerobik itu pasti ada. Nah, terus di sini yang uniknya tekstur di mulutnya ini kok berasanya tuh benar-benar apa ya, agak sirupi, agak coating. Ini lebih ke arah sirupi sih, tapi bukan yang benar-benar kayak kental banget sih, enggak ya teman-teman ya. Nah, terus ini nih yang benar-benar nyaman di mulutnya itu adalah aftertaste ketika ditelan. Ini di lidah itu ninggal yang gue bilang tadi ya, kayak ada aroma-aroma khas dari anaerobik. Terus manisnya ini lumayan panjang di belakang ya. Dan walaupun ini anaerobik natural, ini bukan tipe kopi yang funky, yang over fermented, enggak teman-teman. Yang menurut gue ini masih on point lah, masih manis. Asamnya juga bukan yang seperti yang biasa, bukan yang seruntulan gitu, enggak. Jadi ini asamnya memang masih asam, tapi bukan yang benar-benar tajam banget gitu. Oke. Nah, sekarang ini coba gue diamkan dulu biar agak dingin sambil gue bahas mengenai refractometer. Oke, jadi setelah gue upload video mengenai review dari refractometer ini ya, kebetulan ini mereknya Diffluid ya, yang mana memang Diffluid ini menurut gue ya sejauh ini nih perusahaan yang dia ngeluarin alat-alat kopi itu bener-bener harganya affordable yang pertama, terus sangat membantu banget
ya fitur-fitur yang dikeluarkan, contoh ya yang refractometer ini, terus timbangannya yang microbalance atau microbalance TI, terus sama Diffluid Omni sama Omix, terus sama ini ya Diffluid Airwave ini menurut gue tuh apa ya, game changer banget lah ya, karena sebelum-sebelumnya alat-alat yang serupa itu punya harga tuh yang menurut gue mahal lah ya, bisa dikatakan tuh benar-benar mahal, sedangkan sekarang ini teman-teman bisa dapatkan dengan harga yang sangat affordable. Oke, anyway, ini bukan video promosi gitu ya. Di sini gue mau menjelaskan sebenarnya tuh apa fungsi utama dari refractometer. Karena setelah gue upload video yang gue review di Fluid ini, banyak banget teman-teman owner coffee shop segala macem, barista gitu ya, langsung bilang, wah bang, berarti gue perlu banget dong beli alat ini. Ya, nah rata-rata pertanyaannya seperti itu. Jadi di sini gue akan coba jawab secara general. Oke, jawaban yang pertama, kalau misalkan teman-teman di sini hanya pakai untuk di coffee shop, menurut gue perlu nggak perlu, tergantung, tentatif. Kalau misalkan mungkin teman-teman di sini punya budget lebih, oke, mau beli silahkan sekali. Gue tidak melarang, tidak bilang, waduh ngapain kelebihan duit gini, enggak. Itu hak dari teman-teman. Oke. Terus yang kedua, kalau misalkan teman-teman di sini roastery ya, atau mungkin coffee lab atau coffee school, perlu nggak beli alat ini? Gue sangat menyarankan buat beli. Gitu. Ya. Terus yang berikutnya home brewer nih. Home brewer gue kategorikan mungkin hampir sama lah ya dengan barista di coffee shop lah atau coffee shop. Perlu beli nggak? Perlu nggak perlu? Terserah. Ya, kalau misalkan teman-teman di sini suka ngulik segala macam, mau beli, ada budget ya beli, monggo, silahkan. Ya, tapi di situ ada pertanyaan dari teman-teman yang semuanya ini menurut gue mengkerucut ke satu hal. Banyak yang tanya seperti ini, bang, berarti ketika gue sudah beli refractometer ini, terus bundling sama yang microbalance TI, itu berarti gue sudah tidak perlu untuk cobain lagi dong kopinya. Ya, nah ini menurut gue kesalahan teman-teman, bukan kesalahan, ini pandangan teman-teman yang agak kurang tepat. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena gini, yang pertama, kita harus bedakan dulu antara perhitungan angka dengan lidah, ya, atau gampangnya kuantitas dengan kualitas. Oke? Kalau kita bicara refractometer ini atau timbangannya, ya, itu balik lagi yang diukur adalah angka atau kuantitas. Oke. Sedangkan kalau kopi yang kita seduh ini, ya, yang kita nilai ini adalah kualitasnya. Oke, sampai sini teman-teman harus pahami dulu, harus pisahin dua ini. Karena gue jamin ketika teman-teman mengerti atau memahami konsep ini, teman-teman akan bisa paham, oke, gue harus beli atau tidak. Oke, kalau misalkan kita bilang dari sisi kuantitas dengan kualitas, di sini memang agak sulit untuk nyari perlu atau enggak, gitu ya. Kalau kita hanya lihat dari kuantitas dan kualitasnya aja. Tapi yang pasti gini, kalau misalkan kita hanya mengandalkan kualitas dari segi lidah nih, ya, dari segi lidah, kita nggak bisa tahu ya angkanya atau kuantitasnya ini seperti apa. Dalam hal ini yang gue katakan atau yang gue maksud adalah dari ekstraksinya seperti apa, berapa persen yang terekstrak, berapa banyak kopi yang udah kita giling terus kita seduh ini terekstrak, angkanya ideal atau enggak ya. Lidah kita nggak bisa menilai kuantitas ini. Nah sebaliknya, kuantitas ini ya, angka yang dihasilkan dari refractometer ini tidak bisa tahu kualitasnya tuh seperti apa gitu, karena ini hanya menghitung berapa persen dari hasil ekstraksi ya, berapa persen yang berhasil nih ketika teman-teman udah nyeduh. Nah kopi ini berapa persen yang terekstrak, karena balik lagi ya, ini memang sudah dibikin pakai sistem, pakai chip, pakai software segala macam ya, tapi ini tidak bisa mengetahui kualitas. Gitu ya, paham teman-teman ya. Jadi antara kuantitas dan kualitas di sini memang susah ada jembatannya teman-teman. Nah jembatannya ini siapa? Kita para barista ya, atau para roaster,
atau para trainer gitu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman nggak bisa hanya mengandalkan oke, kalau gue sudah beli refractometer ini artinya gue langsung paham, langsung jago, langsung bisa nyeduh kopi yang pasti paling enak. No, nggak bisa teman-teman ya. Alat ini atau alat kopi apapun itu yang ada di muka bumi ini nggak akan bisa naikin skill teman-teman ya. Yang paling tepat menurut pendapat gue ya, at least menurut pendapat gue, lu harus punya basic skillnya dulu, lu harus tahu fundamentalnya dulu ya, lu harus memahami segala macam mulai dari apa yang lu lakukan ini gunanya untuk apa. Nah baru ketika lu ketemu alat yang seperti ini, itu ada jembatan penghubung ya, jembatan penghubung supaya lu bisa skillnya semakin meningkat. Hal yang tadinya lu tidak tahu ya, karena alat bantu ini lu jadi tahu gitu. Jadi teman-teman di sini harus hilangkan mindset yang namanya oke, gue kalau udah punya alat ini fix gue yang paling jago. No, enggak, sama sekali enggak teman-teman ya, sama sekali tidak. Nah terus ada lagi pertanyaan begini, bang, berarti gue kalau misalkan mau kalibrasi di coffee shop ya, entah itu pagi hari atau di middle shift ketemu gitu ya, atau mau kalibrasi kopi filter yang baru, gue cukup mengandalkan ini dong? Enggak teman-teman, kecuali nanti customer yang datang ke tempat lu itu semuanya sudah robot. Itu lu cuma perlu ini. Karena robot itu hanya bisa menurut gue, ini at least balik lagi ya, menurut pandangan gue, robot itu hanya bisa melihat angka ya, atau kuantitas ya. Kualitas menurut gue harus tetap ada di lidah teman-teman. Maka dari itu pada saat gue bikin video ini, gue sudah bilang bahwa ketika memang lu mau pakai refractometer ini ya, lu kalibrasi dulu kopinya, lu cari rasanya yang paling maksimal ada di mana. Setelah itu lu baru lihat hasilnya seperti apa ya. Contoh, walaupun hasilnya ini anggaplah ya, mungkin di angka ini hasilnya agak-agak over, tapi rasanya enak, lock di situ ya. Berapa persen ekstraksinya, segala macem, semua variabelnya, dan lu ingetin rasanya. Jadi menurut gua tetap ya, kunciannya itu ada di lidah lu. Karena lidah lu yang bisa menilai kualitas. Kenapa balik lagi gue bilang kualitas? Karena lu serve ke manusia, ke orang. Orang itu bisa merasakan, oke, ini rasa kopinya seperti apa nih? Ya, apa yang kurang, apa yang ini gitu. Ya, karena balik lagi lu interaksinya tetap sama manusia, bukan sama robot. Ya, jadi seharusnya dengan penjelasan ini teman-teman itu sudah bisa paham. Oke, jadi simpelnya ini gue ulangin lagi ya, mungkin kalau teman-teman agak berlibet. Intinya gini, refractometer ini mengukur kuantitas atau angka. Di sini ada barista nih, lidah kita sebagai barista, coffee roaster segala macam, ini penguji kualitas. Oke, artinya ini kan sudah pasti, ibaratnya ini skillnya sudah pasti nih, sudah ada skillnya. Dia skillnya ini untuk ngitung berapa banyak kopi yang terekstrak ya, kopi yang terekstrak ini yang hasil minuman ini mau kita hitung. Nah artinya kita sebagai barista yang di sebelah sini harus punya skill dasarnya dulu, fundamentalnya harus punya dulu ya. Ketika lu sudah punya skill fundamental segala macam, lu paham, wah ketika lu ekstrak rasanya begini, oh ini kayaknya ada yang salah nih, atau harus ada yang di-adjust. Nah, ketika lu sudah dapat, udah lu lock nih, oke, rasa espresso optimalnya ada di sini, baru lu ukur pakai ini. Baru itu nanti ketemu nih jembatan penghubung. Gitu. Lu baru bisa paham. Tapi yang pasti nih, misalkan setelah lu uji, ya, lu katakan lu tidak cicipin kopinya dulu, ya, tapi lu cuma ngitung doang. Nah, terus di hasilnya ini di aplikasi di Fluid, lu ini sudah mendapatkan hasil ideal, ya. Merah-merahnya itu ada di tengah-tengah. Nah, itu tidak menjamin rasa kopi lu itu enak atau rasa kopi lu itu layak untuk di-serve ke customer. Ya. Dalam hal ini gue berani atau bisa berdebat lah. Ya, karena gue sudah coba sendiri. Nah, tapi bukan berarti angkanya ini yang ideal itu sudah pasti tidak enak. Enggak, teman-teman. Jadi balik lagi, skill set lu sebagai barista ini harus lu punya dulu. Lu harus tahu kopi yang enak ini sebenarnya itu seperti apa.
gitu. Ketika itu lu nggak bisa jawab atau itu lu nggak bisa jelasin, jangan berharap lu bisa pakai ini atau alat kopi lainnya yang sudah berhubungan dengan teknologi. Percaya sama gua, lu akan semakin pusing, lu akan semakin bingung. Jadi saran gua adalah ketika lu sudah punya skill set yang benar-benar udah mumpuni, fundamental lu sudah paham, lu pakai ini makin gacor, gue yakin. Gitu. Tapi kalau skill setnya belum ada, fundamental lu masih agak sedikit goyang-goyang, fokusin ke fundamental dulu ya. Ketika lu sudah temuin garis merahnya nih, oke, kayaknya gue nemu deh ya skill set gue untuk kalibrasi espresso ini seperti apa. Anggaplah ya kita bicara di espresso. Nah, ketika lu ketemu alat ini atau ketemu alat lain, itu gue berani jamin skill lu lebih cepat naiknya gitu. Ya, jadi teman-teman jangan berpikir dengan alat yang mahal dan yang lengkap, fix aing langsung jadi dewanya kopi. No, jangan berharap seperti itu ya. Semua itu bertahap teman-teman. Dinikmatin aja, enjoy aja. Ya, karena semua akan ada masanya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, semoga dengan video ini bisa menjawab dan teman-teman sudah tidak bingung lagi harus beli atau enggak. Gitu ya. Oke, sekarang nih kopinya sudah dingin ya, gue mau coba ini roastingan cocoh ricoh gimana nih ya. Oke, kalau dari aroma ya sama lah ya, sama seperti tadi. Ini ya, menurut gue pada saat dingin asamnya malah turun, malah manisnya yang seruntulan ya, karena gue udah bilang sama cocoh ricoh kalau gue bukan tipe orang suka kopi yang funky gitu. Nah terus ini setelah gue telan, buang nafas dari hidung. Ini gue kayak dapetin kayak ada leci. Leci betul, ini fix gue yakin leci. Terus sensasi di mulutnya ini kayak apa sih namanya? Jeruknya tuh tapi jeruk baby ya, jeruk baby yang benar-benar diperes gitu ya, terus kayak ada bulir-bulirnya, kayak lebih ke arah tekstur lah, terus ini sih manisnya menurut gue tinggi sih. Nah aftertaste nya di hidung nih benar-benar berasa lecinya lumayan panjang sih, unik juga nih, menarik ya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau beli nih ya kopinya si cocoh ricoh ya, langsung aja datang ke kopi shopnya, pendekarin aja kokohnya juga suka kalau diajak ngobrol-ngobrol. Kalau dipendekarin tuh kokohnya tuh suka, dia langsung datang aja ya. Nah terus nanti buat link pembelian dari semua alat-alat yang ada di video ini atau yang ada di belakang sini gua akan cantumkan di deskripsi, atau teman-teman langsung cek di sebelah sini ya, langsung cek aja terus dibelanjain deh semuanya. Gitu, bercanda teman-teman ya. Nah kalau teman-teman masih ada pertanyaan mengenai pembahasan video gua kali ini, mengenai refraktometer atau alat yang lainnya yang berhubungan dengan teknologi, boleh silakan tulis di kolom komentar aja biar kita bisa saling berdiskusi dan teman-teman yang mungkin masih hilang arah bisa terbantu juga. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.